Hukum mengeluh dalam Islam dan dalilnya. Hukum mengeluh dalam Islam dan dalilnya. Seringkali manusia mengeluh pada apa yang terjadi. Misalnya saja mengeluhkan cuaca yang panas, hari hujan, gaji yang kecil. Padahal apapun yang menimpa seorang muslim belum tentu keburukan baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana khuliqa halu'a." Artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Idza masyahu syarru jazua. Artinya, apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 20. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu asyai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Tidak seharusnya seorang muslim mengeluh akan kehidupannya karena jika ia berpikir lebih, maka ia sendiri tidak akan pernah sanggup menghitung kenikmatan yang telah ia rasakan selama ini. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah sanggup dihitung oleh siapapun. Dengan banyaknya kenikmatan selama ini, tidaklah pantas jika kita mengeluh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah juga telah memperingatkan kita akan orang-orang yang tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh. Wa atakum min kulli ma sya'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Allah sangat tidak menyukai hambanya yang suka mengeluh, sebagai hambanya yang tidak pernah putus diberikan kenikmatan, bahkan dalam setiap helaan nafas. Maka hendaknya kita selalu bersyukur. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfi fa in usabahu khairun ma'an nabi wa in asabadhu fitnatu anqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Artinya,
Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan yang berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran Surat Al-Had ayat 11. Jika terdapat suatu musibah, harusnya kita mensyukurinya. Karena jika kita bersabar dalam menghadapinya, maka dosa kita pun akan diampuni. Mengeluh hanya menjadi penyebab hati gelisah menurut Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada suatu musibah pun yang menimpa seorang muslim melainkan dengannya Allah hapuskan dosa-dosa kecil darinya sampai-sampai sebatang duri pun yang menusuknya. Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Mardah nomor 5640. Sahih Muslim, Kitab Al-Bir Asyilah nomor 2572. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu asbiru aw wasabiru awarabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kami beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Allah memberikan pahala yang besar pada mereka yang bersabar dan sabar juga merupakan cara agar hati tenang dalam Islam. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarati wa basyaris sabirin. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila aku memberi cobaan kepada hambaku dengan melenyapkan kedua perkara yang dia cintai, yakni kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka untuknya akan kuberi ganti surga karena kehilangan keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga kembali menegaskan keutamaan bersabar. Amat menakjubkan keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang demikian itu tidak akan ada seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka. Apabila ia mendapat kelapangan hidup, ia pun bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Apabila ia ditimpa musibah, maka ia pun bersabar, dan hal ini pun adalah merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Setiap manusia hendaknya menyadari bahwa setiap kenikmatan dan musibah yang datang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan, sehingga seharusnya kita bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap orang di antaramu dikumpulkan kejadiannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah,
kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Selama waktu itu juga 40 hari, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Selama waktu itu juga lalu diutuslah seorang malaikat kepadanya, lalu malaikat itu meniupkan ruh kepadanya dan ia diperintahkan menulis 4 kalimat, menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasib celakanya atau keberuntungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah juga tidak pernah memberikan cobaan atau musibah melebihi batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286.